Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama adalah Mbak Lailatul Hasanah Wijianti dengan NIM digit terakhir 116. Kemudian yang kedua adalah Mbak Samsiah Febiana dengan NIM digit terakhir 124. Kemudian saya sendiri Sahibul Mikfar dengan NIM digit terakhir 150. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagian isi dan penutup karya tulis ilmiah. Oke, langsung saja menuju pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama adalah bagian isi atau pembahasan karya tulis ilmiah. Bagian isi atau pembahasan karya tulis ilmiah merupakan bagian terpenting dalam karya tulis ilmiah. Bagian pembahasan fokus terhadap jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah. Bagian ini dapat dikemukakan dalam satu bab yang dibagi lagi menjadi beberapa subbab. Dapat juga dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab dapat dibagi-bagi menjadi subbab sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, semua masalah akan dijawab dan dibahas dalam bagian ini. Kemudian pembahasan pada makalah. Pembahasan berisi penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema makalah yang dipilih. Materi yang dibahas secara teoritis dikaitkan dengan aplikasi praktis teori atau ilmu tersebut dalam kenyataan kehidupan keseharian. Untuk menuliskan teori diambil dari para ahli, cantumkan identitas buku sehingga sumbernya jelas dan tidak diragukan. Penyajiannya dapat menggunakan berbagai media seperti diagram, tabel, grafik, atau infografis yang lebih mudah untuk dipahami. Apabila data yang berhasil ditemukan merupakan hasil dari wawancara, maka data yang dimasukkan berupa kutipan dari narasumber. Isi makalah harus mempunyai sistematika dan tidak acak-acakan, menggunakan kaidah penulisan ilmiah yang telah diatur oleh lembaga pendidikan terkait. Yang kedua, isi pada skripsi. Isi pada bagian skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian, penyajian data diruntutkan dari data-data dan informasi yang telah terkumpul, kemudian dilakukan penelaahan analisis data dan hasil penelitian ringkas. Pada bagian ini dapat dilakukan uji hipotesis untuk penelitian yang kuantitatif. Selanjutnya, pada bagian pembahasan, hasil penelitian dibandingkan dengan teori-teori yang tertuang pada tinjauan pustaka untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Jika terdapat persamaan antara keduanya, hasil penelitian tersebut memperkokoh teori sebelumnya. Namun jika penelitian berbeda dengan teori sebelumnya, hal itu merupakan temuan baru yang memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, isi pada jurnal. Ketika membuat isi jurnal, pada hasil penelitian, terangkan hasil penelitian sekaligus berikan pembahasannya. Pada pembahasan bisa ditambahkan tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya yang memperjelas hasil penelitian. Tabel dan gambar ditempatkan di tengah kolom, dengan nama tabel diketik di atas tabel. Sedangkan jika gambar, nama gambar ditulis di bawahnya. Pembahasan dapat dibagi dalam beberapa subbagian. Dalam pembahasan, membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu dan menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya.
Pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kualitatif, sedangkan hasil dan pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kuantitatif. Yang keempat yaitu isi pada laporan penelitian. Pada bagian ini berisi analisis, pembahasan, dan pemaknaan data yang telah dikumpulkan. Kelengkapan data yang diperoleh sangat mendukung kesahihan hasil analisis, dan kecermatan analisis serta pemaknaan data sangat menentukan kualitas hasil kajian. Bagian penutup karya tulis ilmiah. Bagian penutup karya tulis ilmiah menjelaskan sebuah kesimpulan dari pembahasan dalam karya tulis ilmiah. Pada bagian ini secara umum terdiri dari kesimpulan dan saran, serta implikasi jika ada. Bagian penutup biasanya hanya menggunakan satu halaman saja. Bagian-bagian pada bagian penutup karya tulis ilmiah yaitu kesimpulan. Kesimpulan menggunakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan merupakan pernyataan akhir dan sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Simpulan harus dibuat berdasarkan fakta, dirumuskan singkat dan jelas, serta mengandung semua informasi hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Pernyataan simpulan harus dikemukakan secara cermat dan hati-hati. Simpulan dapat disampaikan sebanyak 3 kali, yakni dalam bab pembahasan, simpulan, dan abstrak atau ringkasan, sehingga diperlukan kecermatan untuk menyajikannya dengan ungkapan yang berbeda-beda. Simpulan ditulis dalam sebuah paragraf yang efektif, sesuai dengan tujuan. Untuk pola rangkaian penelitian, simpulan diuraikan juga pada setiap subjudul penelitian. Di samping itu, ada juga simpulan umum yang merangkaikan berbagai simpulan yang sudah disebutkan pada subjudul sebelumnya. Untuk simpulan umum, penulis harus memberi pernyataan jelas yang berkaitan dengan kebaruan yang diajukan dalam bab pendahuluan. Kemudian saran. Saran adalah rekomendasi yang didasarkan atas hasil penelitian yang ditujukan untuk mengatasi atau membantu penyelesaian masalah yang diteliti. Saran dapat berupa usulan perbaikan sistem atau praktik dan harus bersifat logis, sahih, dan praktis. Saran dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan, ilmuwan, dan pengguna lain hasil penelitian. Saran sebaiknya mengarah ke implikasi atau tindakan lanjut yang harus dilakukan sehubung dengan temuan atau simpulan. Saran yang berkaitan dengan tindak lanjut, pelaksanaan atau hasil penelitian atau kajian, sebaiknya berupa penyempurnaan asumsi dan metode. Jadi, saran terkait penelitian lanjutan harus diuraikan secara spesifik. Saran juga dapat berupa rekomendasi bagi para pemangku kepentingan. Untuk itu, saran perlu menjelaskan bahwa hasil temuan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau memerlukan penyesuaian tertentu. Oke, dari materi yang kami bahas, maka dapat disimpulkan bahwa bagian isi atau pembahasan karya tulis ilmiah merupakan bagian terpenting dalam karya tulis ilmiah. Bagian pembahasan fokus terhadap jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah, sedangkan bagian penutup karya tulis ilmiah menjelaskan sebuah kesimpulan dari pembahasan dalam karya tulis ilmiah. Pada bagian ini secara umum terdiri dari kesimpulan dan saran serta implikasi jika ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.